Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nevi, NVM 2401105211164, kelas 3B PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Kopi Anggraini STMPD. Di sini saya membuat media pembelajaran visual yaitu diorama. Diorama sendiri merupakan seni miniatur 3 dimensi yang mempresentasikan atau memperlihatkan sebuah peristiwa. Nah, di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran sendiri supaya peserta didik paham tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita simak dulu ya proses pembuatan diorama. Setelah menyimak proses pembuatan diorama, lanjut kita ke materi, yaitu tentang keanekaragaman hayati fauna di Indonesia. Keanekaragaman hayati sendiri merupakan keberagaman seperti flora, fauna, jamur yang membentuk sebuah ekosistem. Nah, di sini saya membuat judul tentang persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah apa aja sih? Mari kita bahas. Yang pertama ada wilayah barat, disebut dengan fauna asiatis. Nah, kalau di fauna asiatis itu terdiri dari pulau sebelah sini ya teman-teman, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, itu masuknya ke wilayah barat. Nah, ada hewan apa aja sih kalau di fauna asiatis? Ya, mari kita lihat. Nah, kalau ciri-ciri fauna asiatis itu mamalia besar. Contohnya ini, ada gajah. Lalu ini ada yang tuh? Ini ya, tuh, ini beruang madu ya teman-teman. Ini namanya tapir. Lalu ini pasti udah tidak asing ya teman-teman. Ya betul, ini merupakan hewan yang sudah mulai langka. Ini namanya harimau Sumatera, merupakan hewan endemik dari Pulau Sumatera. Oh iya, kalau hewan endemik itu hewan yang hanya bisa ditemukan di tempat tertentu. Nah, kalau ini pasti udah tidak asing ya, badak bercula satu. Ini juga merupakan hewan yang mulai langka karena banyak diburu. Lalu ini ada jalak Bali, berasal dari Bali. Nah, lalu ini juga merupakan orang utan. Ini juga merupakan hewan endemik dari Kalimantan dan udah mulai langka ya, karena habitatnya itu betul hewan hutan-hutan Indonesia itu
sudah mulai berkurang ya teman-teman. Lanjut, setelah fauna asiatis ada yang di tengah, disebutnya peralihan atau wilayah tengah. Kalau di wilayah tengah itu ada pulau NTT dan sekitarnya. Nah, kalau di fauna peralihan itu ada apa aja sih? Kita lihat. Nah, yang pertama ini ada namanya itu babi rusa. Karena ini sejenis babi liar, tapi ini ada ini apa sih namanya, tanduk, kayak tanduk runcing gitu teman-teman. Nah, lanjut ini ada burung maleo. Kalau ini jambulnya itu warna biru ya teman-teman, kalau burung maleo. Lalu ini pasti udah gak asing ya, merupakan kadal terbesar dan sangat berbahaya. Betul, ini namanya komodo yang hanya ada di NTT, merupakan hewan endemik juga karena ada kan pulau komodo ya, karena diisinya komodo semua. Merupakan hewan yang berbahaya karena ini tuh larinya cepat, terus gigi sama taring gigi ya tuh, gigi sama liurnya itu sangat berbahaya ya teman-teman. Lalu ini namanya anoa, mirip kerbau tapi ini ada apa, tanduknya itu runcing lurus gitu teman-teman. Lanjut dari fauna peralihan kita ke wilayah timur atau fauna Australia. Nah, kalau fauna Australia itu ada Papua dan sebagainya. Nah, kalau ciri-ciri fauna Australia itu kan hewan-hewannya itu berkantung. Nah, salah satunya ini, contohnya ini namanya walabi atau disebut juga dengan kanguru pohon. Ini ukurannya sedikit lebih kecil dari ukuran kanguru biasa. Lalu ini, oh ya, ini namanya burung kasuari, hewan endemik juga, warnanya biru. Meskipun namanya burung, tapi ini kalau burung kasuari gak bisa terbang teman-teman. Lalu ini, ada yang tahu ini apa? Ya, ini namanya kuskus. Kuskus itu udah kalau aktivitasnya itu di malam hari. Mereka itu suka memanjat pohon. Yang habitatnya itu di atas pohon. Nah, kalau ini udah pasti pada tahu ya, namanya hewan endemik dari Papua. Ini namanya burung cendrawasih. Disebut juga dengan burung surga karena bulunya yang indah. Tapi kalau bulu-bulu yang indah itu biasanya jantan teman-teman. Mungkin itu 3 pembagian wilayah di Indonesia. Yang pertama tadi ada fauna asiatis, lalu fauna peralihan, dan yang terakhir fauna Australia atau wilayah timur. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak juga hewan-hewan endemik Indonesia yang sudah mulai langka ya teman-teman, karena ancaman, beberapa ancaman. Yang pertama itu penebangan hutan secara liar, jadi habitat mereka berkurang. Terus yang kedua juga masih banyak perburuan liar di Indonesia. Dengan cara apa sih supaya mereka tidak punah gitu? Upaya-upaya pencegahannya itu yang pertama membuat hutan lindung, merehabilitasi hewan-hewan yang sakit, lalu merehabilitasi hewan-hewan yang mulai langka, jadi supaya mereka tidak punah gitu ya, dirawat di hutan lindung juga bisa. Lalu yang paling penting sih itu mengedukasi masyarakatnya, karena kalau masyarakatnya sudah paham tentang pentingnya kehidupan mereka, ya mereka juga sama ingin hidup aman, nyaman. Jadi masyarakat juga harus diedukasi tentang pentingnya fauna di Indonesia. Lalu pemerintah harus membuat aturan tegas tentang perburuan liar di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.